Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep mol dan kadar zat. Nah, di sini saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua. Pernah nggak sih kalian pergi ke pasar tradisional bersama ibu untuk membeli sayur? Pasti pernah dong ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman tentu sering menggunakan satuan jumlah benda untuk mempermudah perhitungan. Misalnya, dalam membeli sayur, ibu kalian akan membeli dengan menggunakan satuan jumlah atau volume benda. Misalnya, 1 kilo kentang, 1 liter minyak sayur, atau 10 ons tepung. Nah, satuan jumlah atau volume seperti kilo, ons, liter, atau lusin merupakan satuan yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi nih kepada teman-teman. Apakah dalam ilmu kimia terdapat satuan tertentu untuk menghitung zat-zat? Nah, untuk menjawab hal tersebut, maka kalian harus menyimak dengan baik pelajaran hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang pemoleran, molaritas, persen massa, dan bagian per juta. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas molalitas, persen massa, dan bagian per juta, sebaiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu larutan. Nah, larutan dalam ilmu kimia mempunyai arti yaitu campuran yang bersifat homogen dengan perbandingan komposisi sesuai dengan komponen penyusunnya. Nah, pada umumnya, suatu larutan terdiri dari satu jenis zat terlarut dan satu pelarut, solvent atau pelarut, dan solut atau zat yang terlarut. Biasanya sudah sering didengar dengan sebutan itu. Solvent merupakan komponen yang dilihat secara fisik tidak berubah jika larutan berbentuk, sedangkan komponen yang ada pada solut akan larut dalam pelarut. Nah, meskipun larutan berupa campuran homogen, komposisi yang ada pada setiap larutan bisa berbeda-beda. Misalnya, ada 2 buah larutan yang dimana masing-masing pelarutnya berisi 1 liter, tetapi jumlah garam yang terlarut berbeda. Dari 2 larutan garam tadi, orang lain tidak bisa mengetahui berapa banyak garam yang tergandung di dalamnya. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui informasi mengenai jumlah relatif solut dan solvent yang ada pada larutan digunakan dengan konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah jumlah zat yang terlarut dalam setiap larutan. Nah, secara sederhana, konsentrasi larutan dapat memberikan gambaran atau sebuah informasi tentang perbandingan jumlah zat terlarut dan jumlah pelarutnya. Nah, konsentrasi larutan yang biasanya dipakai yaitu molaritas, persen massa, dan bagian per juta. Nah, yang pertama yaitu ada molalitas. Molalitas dinyatakan dengan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, atau secara singkat disebut mol per liter. Jika volume dalam mililiter, besarnya konsentrasi dalam molaritas dapat juga ditentukan dengan rumus molaritas sama dengan mol terlarut dibagi volume larutan dikali 1000 ml larutan dibagi 1 liter larutan. Atau jika mol dijabarkan yaitu molaritas sama dengan gram terlarut dibagi mr terlarut dikali 1000 dibagi volume larutan. Molaritas merupakan rasio atau perbandingan, sehingga satuan molaritas dapat juga ditulis mol per liter atau milimol per mililiter. Penentuan molaritas didasarkan pada volume larutan, sehingga larutan dengan volume yang sama pada temperatur berbeda dapat memiliki konsentrasi yang berbeda. Ketika larutan dipanaskan, volume meningkat sehingga molaritas akan lebih rendah meskipun komponen dalam larutan tidak berubah.
Selanjutnya di sini ada gambar ilustrasi pencampuran larutan sejenis. Ketika larutan garam dapur atau NaCl dengan konsentrasi A dicampurkan dengan larutan NaCl dengan konsentrasi B, maka akan diperoleh campuran larutan garam dengan konsentrasi baru. Pencampuran larutan yang sama dengan konsentrasi tertentu disebut pencampuran larutan sejenis. Konsentrasi campuran tersebut dapat ditentukan dengan molaritas campuran sama dengan VA dikali MA ditambah VB dikali MB per VA ditambah VB. Nah, dengan keterangannya itu VA sama dengan volume larutan A, VB sama dengan volume larutan B, MA sama dengan konsentrasi larutan A, dan MB sebagai konsentrasi larutan B. Nah, M campurannya yaitu konsentrasi larutan A dan B setelah dicampur. Selanjutnya di sini ada gambar ilustrasi pencampuran larutan sejenis. Ketika larutan garam dapur atau NaCl dengan konsentrasi A dicampurkan dengan larutan NaCl dengan konsentrasi B, maka akan diperoleh campuran larutan garam dengan konsentrasi baru. Pencampuran larutan yang sama dengan konsentrasi tertentu disebut pencampuran larutan sejenis. Konsentrasi campuran tersebut dapat ditentukan dengan molaritas campuran sama dengan VA dikali MA ditambah VB dikali MB per VA ditambah VB. Nah, dengan keterangannya itu VA sama dengan volume larutan A, VB sama dengan volume larutan B, MA sama dengan konsentrasi larutan A, dan MB sebagai konsentrasi larutan B. Nah, M campurannya yaitu konsentrasi larutan A dan B setelah dicampur. 500 ml larutan. Nah, yang diketahui ARH sama dengan 1, ARS sama dengan 32, dan O sama dengan 16. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan menghitung besarnya NR dari asam sulfat, yaitu H2SO4 sama dengan 2 dikali ARH 1 ditambah 1 dikali ARS sama dengan 32 ditambah 4 dikali ARO yaitu 16. Nah, hasilnya yaitu 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 32 ditambah 4 dikali 16 yaitu 98. Jadi MR dari H2SO4 yaitu 98. Nah, langsung saja masuk ke rumus molaritas, yaitu M sama dengan gram per mr dikali 1000 per V. Nah, langsung saja ini gramnya 9,8 per mr-nya 98 dikali 1000, V-nya 500. Nah, langsung saja 9,8 dibagi 98 yaitu 0,1 dikali 1000 dibagi 500 yaitu 2. Nah, jadi 0,1 dikali 2 yaitu hasilnya 0,2 M. Nah, yang kedua yaitu ada molalitas. Konsentrasi larutan dalam molalitas dapat berubah pada temperatur yang berbeda, sehingga diperlukan satuan konsentrasi lain yang tetap pada suhu yang berbeda. Konsentrasi tersebut dapat dinyatakan dengan molalitas. Molalitas adalah jumlah zat terlarut per 1 kg pelarut. Nah, dengan rumus molalitas sama dengan mol zat terlarut dibagi kilogram pelarut. Pada molalitas yang diukur adalah massa pelarut, bukan volume larutan. Jika massa pelarut dalam gram, besarnya konsentrasi dalam molalitas dapat juga ditentukan dengan molalitas sama dengan gram terlarut dibagi mr terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarut. Selanjutnya yaitu ada contoh soal dari molalitas, yaitu soalnya kemolaran larutan NaCl 10% massa dalam air, Mr sama dengan 58,5. Nah, di sini yang diketahui 10 NaCl
yaitu larutan NaCl 10% massa berarti dalam 100 gram. Nah, 100 dikurang 10 sama dengan 90. Nah, jadi massa air sebagai pelarut yaitu 100 dikurang 10 yaitu 90. Jadi NaCl dengan 10 gram ini terlarut dan H2O 90 gram dan yang ini pelarut. Nah, yang ditanya yaitu molalitas. Nah, langsung saja kita tinggal masukkan yang dicari yaitu kemolalan. Jadi langsung saja masuk ke rumus. M sama dengan gram terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut. Jadi gram telarutnya yaitu 10 per mr nya yaitu 58,5 kali 1000 per gram pelarutnya yaitu 90. Nah, maka hasilnya 1,9 molal. Nah, yang ketiga yaitu ada persen massa. Persen massa adalah massa zat terlarut dalam 100 gram larutan. Persen massa ditentukan dengan 100% dikali massa terlarut dibagi dengan seluruh massa larutan. Dengan rumus persen massa sama dengan massa zat terlarut dibagi massa total larutan dikali 100%. Nah, di sini ada contoh soal dari persen massa, di mana soalnya berapa persen massa dari 20 gram gula yang dilarutkan dalam air sebanyak 80 gram. Nah, di sini kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Nah, yang diketahui yaitu massa gula sama dengan 20 gram, massa air sama dengan 80 gram. Nah, massa campurannya yaitu massa gula ditambah dengan massa air. Jadi 20 gram ditambah 80 gram sama dengan 100 gram. Nah, yang ditanya yaitu persen massa. Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, langsung saja masuk ke rumus persen massa sama dengan massa gula per massa campuran dikali 100%. Nah, sama dengan massa gula yaitu 20 gram per massa campurannya yaitu 100 gram dikali 100%. Nah, coret-coret, jadi hasilnya yaitu 20%. Nah, yang terakhir yaitu ada bagian per juta. Satuan bagian per juta atau ppm secara umum 1 ppm berarti 1 bagian dari zat terlarut untuk setiap 106 bagian larutan. Nah, berdasarkan massa yaitu rumusnya ppm sama dengan massa zat terlarut dibagi volume larutan. Nah,
di sini selanjutnya ada contoh soal bagian per juta, di mana soalnya yaitu di dalam 2 kg air terdapat 20 mg merkuri, hitung ppm atau bagian per jutanya. Nah, yang pertama yaitu diketahui Hg atau merkuri sama dengan 20 mg dan H2O sama dengan 2 kg. Nah, yang ditanya yaitu bagian per juta atau ppm. Nah, langsung saja, yaitu kita cari bagian per jutanya. Massa zat terlarut dibagi volume larutan, yaitu 20 per 2. Nah, 20 mg 2 kg. Nah, ini tetap dijadikan miligram. Nah, ini dijadikan miligram. Nah, bagaimana caranya? Jadi 1 kilogram dengan 1 juta miligram. Nah, jadi 2 kilogram yaitu 2 dikali 1 juta sama dengan 2 juta miligram. Nah, langsung saja yaitu 20 miligram per 2 kilogram dijadikan miligram yaitu 2 juta miligram. Nah, 2 juta dibagi 20 dibagi 2 juta dikali 1 juta sama dengan hasilnya yaitu 10 ppm atau bagian per juta. Oke teman-teman, sekian dari pelajaran kita hari ini. Saya rasa masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah